Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, mesti kalian masih belajar di rumah. Alhamdulillah hari ini kita akan berjumpa lagi, yaitu untuk belajar bersama Usin. Hari ini kita untuk belajar yaitu mata pelajaran matematika untuk kelas 4 ya. Tentunya di SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah untuk video pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, langsung saja siapkan buku catatan matematika kalian dan bisa juga buka buku matematika kalian. Ya, hari ini kita akan belajar yaitu untuk hubungan antar garis. Ini untuk subbab yang terakhir di bab 4 ya, yaitu untuk hubungan antar garis. Ya, langsung saja perhatikan penjelasan dari Usin. Ya, yang pertama, hubungan antar garis. Sebelum masuk ke hubungan antar garis itu apa aja? Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa yang namanya titik. Nah, titik itu yaitu merupakan sesuatu yang tidak memiliki aturan. Ya, tentunya kenapa harus memahami titik terlebih dahulu? Karena kita nanti juga akan belajar yaitu tentang garis. Ya, kemudian titik itu digambarkan dengan simbol noktah atau tanda. Perhatikan tanda titik ya. Tentunya kalian sudah paham ya. Nah, kemudian biasanya titik itu diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya ada titik A, kemudian ada titik B. Nah, tandanya, simbolnya jangan sampai lupa ya. Ya. Kemudian tentu kalian juga sudah memahami antara titik dan garis ya. Ya, setelah memahami titik, kita akan mengenal yaitu tentang garis. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Ya, perhatikan garis tersebut itu kumpulan dari beberapa titik-titik. Ya, garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik. Misalnya, ada sebuah titik-titik, lah itu kan sebuah titik-titik, kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jika digabungkan akan bisa membentuk sebuah garis. Gitu ya, tentunya. Mudah nggih? Ya, selanjutnya kita juga akan mengenal yaitu apa itu garis lurus, apa itu sinar garis, dan apa itu ruas garis. Ya, yang pertama garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang, yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Ya, perhatikan gambarnya. Di situ ya, ada garis lurus. Perhatikan, di sini tandanya, gambarnya tanda panah, baik kanan maupun kiri, yaitu garis lurus A dan B. Nah, jika pada garis A dan B, garis lurus A dan B itu diperpanjang baik ke kanan maupun ke kiri, itu tidak ada batasannya. Ya, itulah yang disebut dengan garis lurus. Atau biasa disebut penulisannya adalah garis AB ditulis dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Itu ya. Kemudian untuk garis itu juga ada namanya garis horizontal, yaitu disebut juga dengan garis mendatar. Ya, contohnya ini tadi, mendatar garis AB ya. Kemudian yang kedua ada namanya garis vertikal. Garis vertikal itu berarti juga disebut dengan garis tegak. Ya, gambarnya seperti ini. Jelas ya? Yang ini horizontal, yang mendatar, yang tegak itu adalah vertikal. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis itu adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga. Ya, perhatikan ada sebuah sinar garis A dan B. Ya, di sini gambarnya titik, bukan panah ya. Dilihat yang titik pada A. Itu ada sebuah titik A. Nah, ini tandanya titik, berarti itu hanya suatu titik di mengawalinya. Kemudian sampai tidak ada batasannya, tak terhingga, karena tandanya adalah
panah, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ruas garis. Nah, ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Berarti gambarnya ruas garis A dan B, kanan dan kiri itu adalah sebuah titik, bukan tanda panah. Bisa membedakan ya, garis lurus panah kanan kiri, sinar garis hanya satu saja panahnya, sedangkan ruas garis tidak ada tanda panahnya. Gitu ya. Jelas nggih? Ya, kemudian yang kedua yaitu hubungan 2 garis. Ya, yang pertama adalah sejajar. Nah, 2 garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Ya, perhatikan contohnya, ada 2 buah garis, yaitu garis A dan garis B. Nah, ini dikatakan sejajar. Kenapa? Ya, karena jika kedua ruas garis ini dipanjangkan, ya jika ada garis A dan B itu diperpanjang sampai tak terhingga, dia tidak akan pernah berpotongan. Ya, kemudian yang kedua, jaraknya ini juga sama. Jangan ini sedikit, ini kemudian lebih besar, otomatis nanti akan bisa berpotongan. Jadi jaraknya adalah sama. Itu adalah contoh garis yang sejajar. Ya, kemudian ada contoh lagi, penulisannya jangan lupa ya. A sejajar B. Sejajar simbolnya seperti ini. Ya, kemudian jika ada 3 garis, yaitu garis K, garis L, dan garis M. Nah, ketiga garis KLM ini dikatakan sejajar atau tidak? Ya, tepat sekali. Garis KLM ketiga garis itu adalah sejajar. Kenapa? Yang pertama, karena jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Dan yang kedua, jaraknya juga sama, gitu ya. Ya, kemudian bisa dituliskan K sejajar L dan sejajar M. Ya, kemudian jika ada satu lagi, misalnya ada garis P dan Q. Itu sejajar atau bukan ya kira-kira? Ya, kedua garis P dan Q itu adalah tidak sejajar. Ya, tepat sekali. Kenapa tidak bisa dikatakan tidak sejajar? Ya, karena garis P dan Q itu adalah jika diperpanjang akan berpotongan di sebuah titik. Ya, misalnya P-nya ini. P-nya diperpanjang ke sini, ke kanan, kemudian Q-nya juga kanan, akan ketemu sebuah titik. Berarti itu namanya bukan sejajar, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu berpotongan. Jelas, berpotongan dikatakan berpotongan jika 2 garis itu dari garis-garis tersebut pada di sebuah bidang berpotongan di satu titik. Ya, contohnya ada garis A berpotongan garis B. Lihat ada di titik, misalnya ada titik O. Ya, berarti kedua garis itu adalah berpotongan. Ya, kemudian yang kedua ada juga 2 garis M dan N. Nah, berpotongan atau tidak itu ya? Ya, garis M dan N itu adalah garis yang berpotongan. Karena ada berpotongan di satu titik. Lah, garis M dan N itu bisa juga dikatakan namanya berpotongan tegak lurus. Kenapa? Karena membentuk sudut 90 derajat. Ya, gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu berhimpit. Ya, 2 garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 garis persekutuan. Nah, misalnya ada garis A dan garis B. Nah, itu dikatakan berhimpit. Kenapa? Ya, lihat. Karena ada ini ya, ada garis persekutuan, jadi kayak menempel. Ya, kemudian ada juga misalnya ada garis S dan garis R. Nah, itu juga berhimpit. Jadi kayak terlihatnya walaupun cuma sedikit, tidak sepenuhnya ya. Jadi kayak kemudian selanjutnya untuk yang terakhir untuk tugas hari ini, silakan kalian belajar kembali untuk bab yang 4
Untuk bangun datar, di buku kalian tuh dari halaman 124 sampai 179. Untuk persiapan ulangan Kamis depan ya. Dipersiapkan untuk ulangannya, bisa mengulang kembali belajar hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku juga jauh lebih baik. Walaupun tanpa dikumpulkan, bisa sebagai buat latihan. Jika ada soal yang tidak jelas atau yang sulit, kalian bisa bertanya pada Usiin. Gitu ya. Selamat belajar kembali untuk bab 4. Usiin tunggu untuk persiapan ulangan Kamis depan. Sekian dari Usiin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga hafalan kalian, jaga sholat, dan jaga wudhu kalian. Usiin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.